Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini, nih kita akan berbincang-bincang nih tentang beberapa hal berbicara tentang marketing atau marketisasi. Dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah bisnis, marketisasi menjadi salah satu faktor tentang menuju keberhasilan atau kesuksesan dari bisnis maupun sebuah organisasi yang ada di negeri ini. Bahkan tidak hanya di negeri ini, tetapi di seluruh dunia, yaitu tentang marketing. Teman-teman sekalian, berbicara tentang marketing ini, kami di sini karena kami pernah belajar ya kepada pakar digital marketing. Beliau Dr. Zunan, ya salah satu dosen di Magister Manajemen UAD. Nah, itu kami bersama teman-teman ya dari MM10 UAD belajar tentang bagaimana nih digital marketing. Nah, salah satu pembahasan yang sangat penting pada saat itu adalah tentang and organic marketing. Apa sih sebenarnya paid and organic marketing ini? Dan apa dampaknya, manfaatnya dan pengembangan bisnis maupun perusahaan. Teman-teman, kita akan belajar hal tersebut dalam lagi. Nah, kita akan mulai dari satu pembahasan tentang paid marketing. Nah, apa sebenarnya paid marketing ini, teman-teman sekalian? Istilah paid marketing atau marketing berbayar sebenarnya salah satu strategi sebuah perusahaan untuk bisa mentargetkan iklan. Nah, di sini ada kata-kata iklan. Artinya ketika iklan ini ya tentunya harus ada gojek yang kita keluarkan kan, harus ada biaya kita keluarkan. Maka di sini disebut dengan paid marketing. Jadi salah satu strategi perusahaan untuk bisa mentargetkan iklannya pada beberapa calon customer berdasarkan minat, tujuan, atau interaksi mereka dengan brand yang kemudian ditawarkan. Sehingga di sini customer yang kemudian dibidik secara khusus oleh sebuah perusahaan yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan target dari sebuah bisnis atau sebuah brand ataupun sebuah perusahaan. Tentunya untuk mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan dari bisnis. Nah, menurut Forbes, teman-teman sekalian, strategi ini menjadi salah satu digital marketing campaign, sebuah kampanye digitalisasi marketisasi yang paling sukses dan efektif untuk membesarkan brand. Pemasaran berbayar ini teman-teman dapat memanfaatkan lebih dari satu saluran digital, termasuk di dalamnya ada Search Engine Result Page atau SERP ya. Platform media sosial juga bisa digunakan di sana, hingga situs web berbasis komunitas. Nah, ini target-target yang kemudian dimanfaatkan oleh marketing ini sebagai salah satu target yang efektif dan tepat untuk kemudian mensukseskan bisnis atau kemudian tujuan-tujuan dari sebuah perusahaan. Nah, selain iklan bergambar yang muncul di search engine result page dan juga halaman web seperti media buying, pemasaran berbayar juga dapat berbentuk postingan sosial atau di media sosial yang ini bersponsor, teman-teman, dan artikel pada blog perusahaan yang sangat luas. Kalau kita, teman-teman, misalnya nih kita sedang berselancar ya di media sosial kita, ternyata di situ ujug-ujug kalau orang Jawa bilang ya, tiba-tiba kemudian muncul di sana ada sebuah penawaran dari sebuah perusahaan yang menjual sesuatu. Nah, di situ teman-teman ternyata dia menggunakan marketing, marketisasi yang berbayar, yang kemudian menawarkan sebuah produknya itu kepada pengguna media sosial sesuai dengan target yang diinginkan oleh sebuah perusahaan yang kemudian mereka memasang iklan tersebut. Inilah paid marketing, teman-teman sekalian ya. Termasuk juga misalnya kita sedang searching nih di sebuah mesin pencari. Kemudian di sana hasil dari pencarian itu yang paling atas gitu ya. Kemudian di bawahnya ada keterangan singkat sponsor atau kemudian iklan gitu ya. Nah, di situ teman-teman itu adalah paid marketing gitu ya. Jadi
Jadi perusahaan tersebut yang menawarkan itu mereka mengeluarkan biaya untuk kemudian mengiklankan produk-produk mereka atau jasa-jasa mereka agar kemudian sampai kepada customer yang diinginkan, dan tentunya agar kemudian ada deal, kemudian mendorong customer itu untuk bisa menggunakan jasanya atau kemudian melakukan sebuah pembelian. Itulah marketing. Kita akan lanjutkan. Sebenarnya apa nih manfaat dari paid marketing? Ternyata manfaatnya sangat banyak, teman-teman sekalian. Pertama adalah memberikan metrik keberhasilan yang jelas. Sehingga marketisasi yang berhasil, ya, ini yang kemudian ada jaminan konteks berhasil sampai kepada customer, ya. Informasi iklan sampai kepada customer yang diinginkan, ya, maka satu-satunya jalan adalah dengan paid marketing. Di mana di sini teman-teman tentunya akan memberikan sebuah keberhasilan yang jelas dari sebuah marketisasi yang diinginkan. Karena di sana customer-nya langsung dibidik tepat sesuai dengan keinginan kita. Misal usia tertentu, lokasi tertentu, kemudian namanya pekerjaan tertentu, bahkan sampai kemudian penghasilan tertentu, kemudian minat tertentu, ya, hobi tertentu dan seterusnya. Maka dengan paid marketing ini akan kemudian bisa berhasil di dalam konteks marketisasinya sampai kepada customer yang diinginkan. Yang kedua, teman-teman, ini menjanjikan hasil yang cepat. Jual sesuatu kepada orang yang tepat, kepada orang yang sedang membutuhkan, kepada orang yang sedang menginginkan, maka di situ tentunya akan memperoleh hasil yang lebih cepat di dalam konteks marketisasinya, di dalam menjual produk maupun jasanya. Ya, teman-teman sekalian, ya, penargetan dan segmentasi customer ini lebih terperinci, ya, lebih terperinci, lebih sesuai dengan fokus yang diinginkan oleh si pemasang iklan, gitu. Seperti tadi kita singgung di awal, misalnya nih sebuah perusahaan menginginkan customer dengan pekerjaan tertentu, misalnya dengan penghasilan tertentu, dengan usia tertentu, dengan minat tertentu, hobi tertentu. Maka dengan ad iklan ini, ya, target customer, segmen customer ini bisa lebih terperinci, bisa ditarget dengan tepat. Keempat, teman-teman sekalian, ya, dengan paid marketing ini bisa membantu perusahaan dalam membangun hubungan yang baik, relationship marketing yang bagus. Dengan siapa? Dengan customer, ya. Sehingga kemudian di situ teman-teman, hubungan ini terjalin dengan baik, maka di situ tentunya, ya, minat beli, minat menggunakan jasa dan keinginan dari pemasang iklan akan bisa terbantu terwujud. 5, teman-teman, penghematan biaya efektif. Kita sebut di sini penghematan biaya efektif. Artinya, meskipun marketing ini mengeluarkan biaya, tetapi biaya yang dikeluarkan ini efektif, gitu. Sehingga tadi customer yang diinginkan ini memang betul-betul, ya, sasaran, gitu ya. Maka kalaupun kemudian perusahaan mengeluarkan biaya untuk marketisasi, maka biaya yang dikeluarkan ini efektif. Artinya, kalau biaya yang dikeluarkan efektif, maka tentunya tidak ada boncos-boncos di sana. Tidak ada pemborosan-pemborosan di sana. Maka di sini biaya keluar, maka disitulah adanya penghematan biaya efektif. Dan yang keenam, teman-teman, adalah menawarkan insight dari berbagai saluran digital yang kita inginkan. Jadi sangat banyak nanti insight-insight dari berbagai saluran digital yang bisa kita inginkan, yang nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Ini jenis-jenis paid marketing yang bisa kita gunakan, ya, teman-teman. Yang pertama adalah SMM atau social media marketing. Mayoritas brand menggunakan media sosial, teman-teman, sebagai sarana untuk melakukan pemasaran berbayar. Kenapa? Karena sekarang, ya, hampir semua masyarakat di seluruh dunia tidak ada yang tidak punya sosial media. Mereka punya. Bahkan satu orang bisa punya lebih dari 3, lebih dari 4, lebih dari 5 sosial media. Dan ini tentunya salah satu sarana yang tepat untuk kemudian paid marketing.
Hal ini teman-teman karena memang media sosial itu menyediakan ukuran yang jelas untuk pemasaran. Sosial media scoring ada di sana dengan menggunakan sejumlah digital marketing metrik. Nah, ketika kita paham ya, ketika kita mendaftar di sebuah media sosial, tentunya di sana ada data diri yang harus kita masukkan di sana sebagai sign up, sebagai pendaftaran kita di media sosial. Nah, data diri itu digunakan juga sebagai sosial media scoring untuk kemudian mentarget sebuah customer yang tepat dari paid marketing itu. Nah, kemudian di sisi yang lain, apa yang sering kali kita gunakan, apa yang sering kali kita akses, apa yang sering kali kita posting, itu juga akan dipakai logika dari sosial media marketing ini dalam konteks sosial media scoring untuk kemudian sebagai target yang tepat dari marketing. Dan tentunya teman-teman sekalian, ya perusahaan akan mencari leads, ya akan mencari customer berdasarkan minat dan kebiasaan mereka di platform media sosial. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman adalah search marketing atau SEM, search engine marketing. Teknik marketing berbayar dengan cara mengiklankan website untuk mendapatkan banyak pengunjung dari search engine yang ada di internet. Sebutlah Google, ya, sebutlah kemudian Opera dan sebagainya. Ya, search engine itu teman-teman sekalian, maka di situ bisa efektif digunakan untuk kemudian paid marketing. Nah, cara kerja dari SEM ini atau search engine marketing ini adalah dengan memasang kampanye iklan dengan menggunakan kata kunci atau keyword yang relevan dengan bisnis Anda. Maka seringkali ketika kita searching di media apa namanya di dunia maya, maka hasil dari searching tersebut muncul hasil-hasil yang pertama biasanya itu adalah yang paid marketing. Ya, itu adalah hasil-hasil yang mereka memasang iklan, gitu ya. Nah, itulah disebut dengan paid search marketing atau SEM, search engine marketing. Nah, ini adalah jenis paid marketing yang bisa kita gunakan. Yang ketiga, teman-teman, adalah display marketing. Memberikan iklan kepada pengunjung situs web atau blog. Perusahaan dapat menampilkan iklan dengan lebih relevan sesuai dengan target pasar pada leads berdasarkan riwayat penelusuran mereka berdasarkan web-web yang sering diakses. Maka teman-teman sekalian, ketika kita membuka web tertentu, ya, kalau sekarang misalnya kita sedang search tentang uh, MMUAD misalnya gitu ya. Kemudian kita disampaikan di sana ada webnya MMUAD gitu ya. Maka di situ nanti bisa muncul teman-teman ketika kita mengakses itu ada iklan-iklan yang ada di beberapa halaman dari web tersebut ya. Nah, iklan-iklan itu teman-teman itu adalah paid marketing yang kemudian mereka kenapa ketika kita buka ini kok muncul dan kenapa kalau kita yang mengakses kok muncul ini. Nah, inilah logika-logika yang sering digunakan yang berdasarkan dari riwayat penelusuran kita ya, di dunia maya. Nah, ketika muncul sebuah web, kita sedang mengakses tentang MMUAD misalnya, mungkin nanti akan ada muncul di sana iklan tentang laptop, iklan tentang apa namanya, misalnya buku-buku tentang manajemen dan seterusnya. Nah, maka di situ teman-teman itulah yang disebut dengan display marketing, iklan yang dimunculkan pada situs web atau blog yang kita akses. Yang keempat adalah influencer. Untuk kampanye satu ini nih teman, kita kalau mau paid marketing ini perlu mengeluarkan budget yang lebih besar. Kenapa? Karena influencer ini dia sudah cukup terkenal di dunia maya, cukup terkenal di media sosial ya. Maka mereka bisa mengendorse dan seterusnya. Nah, namun ya, meskipun keluar gocek yang banyak teman-teman yang besar, tapi ini sebanding dengan potensi keuntungan yang akan didapat. Dengan menggunakan jasa influencer, ini akan lebih cepat menghasilkan transaksi jual beli karena ajakan di tokoh idola. Jadi tokoh idola yang diidola di media sosial atau di Instagram dan sebagainya, itu mereka teman-teman mengendorse, mereka mengajak ya follower-follower mereka untuk kemudian membeli produk menggunakan jasa yang ditawarkan melalui marketing dengan sistem yang keempat. Sekarang kita akan belajar tentang dari marketing. Apa itu organic marketing? Ini juga tidak kalah menarik teman-teman sekalian. Organic marketing
adalah sebuah strategi pemasaran alami yang digunakan untuk mengarahkan traffic situs, menghasilkan prospek, dan meningkatkan rasio konversi. Tujuan utama dari organic marketing ini adalah untuk membangun hubungan emosional yang sangat dekat. Engagement yang dibangun di sana dengan target audiens agar mendapatkan kepercayaan dari audiens dan membangun hubungan bisnis yang tidak hanya sementara tetapi jangka. Ini menarik. Organic marketing membangun engagement dengan para customer, dengan target audiens gitu. Sehingga ada keuntungan hubungan yang jauh lebih lama dalam konteks durasi bisnis jangka panjang. Nah, strategi organic marketing teman-teman ini berfokus ya pada fase awareness dalam sales funnel perusahaan. Kepedulian dan kemudian engagement yang dibangun ini menjadi fokus utama dari strategi organic marketing. Karena dengan itu teman-teman akan terjadi hubungan yang lama, hubungan yang harmonis antara penjual maupun dengan pembeli sehingga mereka bisa komunikasi lebih dalam lagi dan minat belinya akan muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, dan itu dijaga betul oleh ya sistem dari organik. Keuntungan kelebihan dari organik marketing yang pertama, efektif untuk meningkatkan customer yang loyal. Kita sebut hubungan bisnis jangka panjang. Ini artinya efektif, teman-teman. Kenapa dikatakan efektif? Karena tadi sudah ada engagement, sudah ada keterikatan, sudah ada kedekatan, hubungan yang harmonis gitu. Maka di situ kita akan mendapatkan customer-customer yang loyal. Tidak hanya menggunakan jasa atau tidak hanya membeli sekali dua kali, tapi bisa berulang-ulang. Bahkan ketika ada produk baru yang kita bisa menawarkan lebih mudah. Kadang-kadang customer justru menawarkan, ada produk baru nih, ada seterusnya. Inilah teman-teman bisa meningkatkan customer loyalty secara efektif. Yang kedua, dapat meningkatkan angka diversifikasi pelanggan. Nah, teman-teman sekalian, di sini pelanggan tidak hanya yang interaksi pertama, mereka dari mulut ke mulut karena tadi engagement, customernya bagus, hubungan bagus gitu ya, harmonis begitu. Maka mereka ini akan merekomendasikan teman-teman yang lain, customer-customer yang lain untuk menggunakan jasa, menggunakan produk ya yang kita tawarkan melalui organik. Ketiga, bisa membangun hubungan dengan audiens itu secara efisien ya. Secara efektif efisien tadi akan terjalin hubungan yang bagus ya. Karena tadi ya tidak hanya bicara menawarkan saja, tapi bisa jadi kemudian secara emosi ya, secara sosial dibangun di sana, komunikasi nyantai di sana ya. Bisa jadi kayak kita ngopi di dunia maya dan seterusnya sehingga hubungan dengan audiens ini sangat sangat efisien teman-teman. Sehingga tidak ngalor ngidul yang kemudian hanya sekali dua kali kemudian putus hubungan enggak, tapi ini. Dan yang keempat, teman-teman meningkatkan ranking konten di Google dengan cepat. Ini penting teman-teman. Ranking di search engine, contohlah di Google gitu ya. Kalau kita berhasil ya membangun organic marketing ini, meskipun kita tidak iklan teman-teman di search engine nih, ketika orang ketik kata ya muncul produk kita, muncul jasa yang kita tawarkan gitu. Inilah kehebatan dari organic marketing gitu. Sehingga kemudian ya ranking di search engine itu akan menjadi yang pertama. Gitu. Kenapa? Karena organic marketing dikelola dengan baik, keyword yang digunakan dengan baik, SEO yang digunakan dengan baik dan seterusnya. Yang kelima, teman-teman akan mampu meningkatkan ulasan atas kualitas konten perusahaan. Jadi teman-teman, karena tadi terjadi engagement yang bagus, ya akan terjadi hubungan yang bagus dengan customer teman-teman sekalian. Maka di sana teman-teman sekalian, ini customer ini karena hubungannya baik gitu ya, maka tentunya mereka merasa puas. Ya dengan apalagi produknya memang bagus, mereka merasa puas. Ya kemudian komunikasi yang kita bangun juga bagus, maka mereka tidak sungkan-sungkan memberikan review, memberikan ulasan, memberikan bintang 5 nih untuk produk. Dan yang keenam teman-teman, tentunya marketing ya bisa dibilang ini pemasaran yang berbiaya murah gitu. Kenapa? Karena dibangun pelan-pelan gitu ya, tetapi kemudian tidak perlu keluar banyak biaya. Kan bisa dibilang tanpa biaya. Kenapa bisa dibilang tanpa biaya? Karena kita menggunakan sistem-sistem marketisasi yang organik ini dengan SEO, dengan keyword, dengan dalin komunikasi yang baik ya, yang
membangun kedekatan dengan customer. Nah, maka di situ teman-teman, kita tidak perlu kemudian mengeluarkan banyak biaya karena itu sudah terjadi hubungan yang baik tadi, ya. Dan kemudian dari review-review yang positif itu, maka pelanggan-pelanggan itu melihat review yang positif, mereka pun ikut nimbrung, mereka pun ikut membeli produk kita, menggunakan jasa kita, demikian seterusnya. Maka pemasaran berbiaya murah, ya itu adalah organic marketing. Teman-teman sekalian, strategi organic marketing. Pertama, luncurkan konten evergreen. Konten yang ramah SEO dan update secara berkala jika terjadi pergeseran tren. Maka kita mau nggak mau di search engine optimize, ya, dengan menggunakan kata kunci yang bagus, kemudian gambar yang mudah diakses, tidak terlalu beban yang berat dan seterusnya. Itu harus kita lakukan teman-teman sekalian, ya. Dan kemudian jangan lupa sering update secara berkala, apalagi terjadi pergeseran tren. Tentunya kita harus mengikuti tren. Kita harus update. Jangan malas untuk mengupdate kaitan dengan iklan secara. Kedua, ciptakan value driven content. Pahami semua keperluan dan tantangan para audiens. Bangun hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan para pelanggan sehingga mereka merasa nyaman. Mereka menganggap kita sebagai mungkin keluarga dekat, gitu ya, teman ngobrol dan seterusnya begitu ya. Maka di sini teman-teman sekalian, nah ini akan bisa memberikan value driven content, konten yang bernilai lebih yang bisa mendrive para audiens untuk bisa menggunakan jasa kita, membeli jasa kita. Maka kebutuhan customer kita jawab dengan organik, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka butuh, kita sediakan kebutuhannya. Kita jalin komunikasi yang baik, maka mereka akan mudah untuk bisa menggunakan produk. Dan yang ketiga, ya, rancang konten yang mobile friendly. Ini penting teman-teman, karena sekarang gadget itu menjadi satu hal yang bisa ditinggalkan, ya. Bahkan orang punya 2-3 gadget gitu ya. Nah, smartphone gitu ya. Maka ciptakan konten yang responsif dan interaktif. Aksesnya tombolnya lebih besar, sistem deteksi lokasi, gambarnya dikompres agar bisa dimunculkan di smartphone kita, ya, tapi tetap menjaga kualitas dari gambar itu. Kemudian ada formulir data diri yang ada di sana, ya, kemudian ada menu tamunya sehingga bisa berinteraksi dan seterusnya. Maka dari situ teman-teman kita bisa menjalin komunikasi yang lebih baik, lebih cepat dan tidak bosan, ya, karena dari customer dia butuh sesuatu cepat muncul. Nah, begitu ya. Nah, maka harus mobile friendly di organic marketing. Yang keempat tadi yang adalah manfaatkan platform media sosial. Sosial yang sangat banyak itu kita harus manfaatkan teman-teman sekalian. Ya, karena di situ akan lebih mudah kita menjalin komunikasi, ya. Nah, konten yang secara teratur di medsos, tentunya ya medsos resmi perusahaan, ya. Karena itu menjaga tentang kredibilitas dari produk yang kita tawarkan. Menjaga kredibilitas dari, ajak audiens untuk berkomentar, ajak audiens untuk berinteraksi, menjawab pertanyaan, dan membagikan ulang konten untuk meningkatkan engagement rate. Tunjukkan minat akan kebutuhan. Nah, ini yang keempat, manfaatkan platform media sosial dengan sebaik. Begitu teman-teman, ya, ini daftar pustaka, ya, ini referensi yang nanti teman-teman bisa coba akses. Dan tentunya slide terakhir teman-teman nih, slide marketing atau organic marketing, pilih mana nih? Nah, nih teman-teman, ya, di waktu tertentu tentu kita marketing untuk lebih mendapatkan target audiens, untuk lebih cepat terkenal, untuk lebih cepat bisa dimarketisasi begitu. Tapi setelah itu jangan lupa kita harus teruskan dengan organic marketing agar terjadi hubungan yang baik dalam bisnis jangka panjang, sehingga mereka akan membeli kembali, akan menggunakan kembali jasa kita, membeli produk-produk. Jadi marketing bisa kita kolaborasikan dengan organic marketing, sehingga hal itu akan melejitkan bisnis kita. Begitu teman-teman, terima kasih. Paid and organic marketing. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang digital marketing, jangan lupa nih, ya, nongkrong di MMUAD, ya. Tentunya kami dari MMUAD 10, salam digital marketing untuk melejitkan bisnis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.